Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ustazah pada pembelajaran tematik hari ini. Pada kesempatan hari ini kita sudah sampai pada tema 5, subtema 2, pembelajaran keempat. Pada pembelajaran hari ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah membuat laporan pengamatan ketampakan alam di daerah sekitar, kemudian membuat teks non-fiksi tentang ketampakan alam di daerah sekitar, dan yang terakhir yaitu mempresentasikan contoh persatuan dan kesatuan yang terdapat dalam NKRI. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua penampakan alam, di mana yang sebelah kiri ini adalah persawahan di Bali, sedangkan yang terlihat di sebelah kanan ini adalah Gunung Sinabung. Dari kedua gambar ini bisa kita lihat bahwa kenampakan Gunung Sinabung ini adalah kenampakan alami ciptaan Tuhan, sedangkan yang di sebelah kiri yaitu persawahan di Bali ini merupakan ketampakan buatan manusia. Ini perbedaan dari kedua gambar tersebut. Baik, kita lanjutkan untuk membaca literasi berikut. Indahnya kebun teh di Puncak Bogor. Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango, dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ini adalah salah satu contoh penampakan yang ada di kebun teh Puncak Bogor. Di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkebunan ini kini berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara 8 Gunung Mas. Perkebunan teh ini membentang di antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak. Tanaman teh ditanam sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemandangan alam yang indah. Tanaman teh ditanam dengan rapi sesuai kontur perbukitan. Selain keindahan alam, kesejukan kawasan ini menjadikan puncak sebagai daerah kunjungan wisata yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Dikarenakan posisinya yang berada di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango, udara kawasan ini menjadi sejuk bahkan cenderung dingin. Inilah yang membuat daerah Puncak Bogor sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan. Selain perkebunan teh, di daerah Puncak dapat kita temui juga perkebunan kopi pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Nah, anak-anak, setelah kita membaca literasi tentang kebun teh di Bogor, tugas hari ini adalah ceritakanlah pengalamanmu berkunjung ke tempat wisata favorit keluargamu. Jelaskan ketampakan alam dan buatan yang kamu lihat di sana. Tuliskanlah penjelasanmu dalam satu paragraf dan tuliskanlah di tempat yang tersedia. Ini tempatnya di situ. Jadi untuk tugas hari ini silakan, tentu saja kalian pernah ya berwisata atau berkunjung ke tempat wisata bersama keluargamu. Nah, silakan ceritakan saat kamu berkunjung ke sana dan tuliskan juga di situ kamu bisa melihat ketampakan alam apa yang ada serta ketampakan buatan apa yang kamu lihat di sana. Tulislah ke dalam satu paragraf di buku tulis kalian. Baik, Ustazah lanjutkan. Kita masuk ke persatuan dan kesatuan. Ada banyak alasan bagi bangsa Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan dan kesatuan. Oleh karena negara kita memiliki banyak sumber daya alam yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat, masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Dengan menjaga, memelihara, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, masyarakat adil dan makmur pasti akan tercapai. Bersatu untuk Indonesia makmur. Ini kita kembali ke literasi yang ada di buku paket kalian masing-masing ya.
Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke tentu memiliki berbagai keunikan. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Letak geografis Indonesia sangat memengaruhi iklim yang terjadi. Iklim Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Letak Indonesia di daerah garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Keberadaan matahari sepanjang tahun bermanfaat bagi kegiatan agraris, sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi-potensi alam yang luar biasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas, berbeda satu dengan yang lainnya. Kekayaan alam dan hasil bumi Indonesia tidak perlu diragukan. Diperlukan usaha untuk mengelolanya dengan benar dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan untuk menyatukan tujuan pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Setiap daerah bekerja sama dan saling mengisi untuk mengelola sumber daya dan hasil bumi. Kemakmuran masyarakat tidak hanya untuk masyarakat daerah tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, setiap usaha pengelolaan sumber daya dan hasil bumi adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini juga sudah dituangkan dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Baik, ayo renungkan. Pelajaran penting apa sajakah yang kamu dapatkan pada hari ini? Ceritakanlah pengalamanmu itu kepada temanmu. Pertanyaan apa saja yang belum terjawab dari kegiatan belajar hari ini dan sikap apakah yang kamu kembangkan pada pelajaran hari ini? Setelah itu, sampai di rumah, kalian bekerja sama dengan orang tua kalian membuat sebuah daftar berisi persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Diskusikan manfaat dari adanya persamaan dan perbedaan yang kalian miliki. Diskusikan pula cara mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam sebuah keluarga, terutama keluarga kalian di rumah. Baik anak-anak, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan ini bermanfaat. Kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.